Kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus wakil koordinator Kontras Andri Yunus menuai kecaman berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Di media sosial, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengunggah foto wajah terduga penyiram air keras ke wakil koordinator Kontras Andri Yunus. Dalam wawancara dengan iNews, Rieke mengungkapkan teror yang menimpa aktivis Kontras harus diusut hingga ke akarnya dan bukan hanya menangkap eksekutor. Ketika kasus seperti ini dibuka, maka teror itu akan berjarak begitu. Tapi kalau kita kemudian bersembunyi dengan alasan ini teror, kehidupan ini saya kira apalagi untuk menengah ke bawah sudah teror yang luar biasa. Jadi dengan segala hormat saya kira mari kita menyuarakan agar ada solusi, usut tuntas, bukan hanya eksekutor di lapangan tetapi juga dalangnya. Kini Polri membuka posko pengaduan agar masyarakat bisa melapor dan memberikan informasi agar dalang di balik teror yang menimpa Andri Yunus bisa segera terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Polri dan LPSK memberi perlindungan kepada Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang jadi korban penyiraman air keras. Komisi 3 DPR juga akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman telah menggelar rapat khusus untuk membahas penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Selain mengecam keras, Komisi 3 juga mendorong LPSK memberikan perlindungan kepada Andri Yunus dan juga keluarganya. Komisi 3 menilai penyerangan terhadap Andri Yunus sebagai bentuk perlawanan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat perlindungan HAM. Habibur Rahman juga meminta Polri mengusut tuntas kasus ini dengan transparan dan juga profesional. Pagi ini kita tadi air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tim Advokasi untuk Demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan penganiayaan biasa. Tindakan tersebut merupakan percobaan pembunuhan berencana. Tim Advokasi untuk Demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan penganiayaan biasa. Setelah berkoordinasi dengan berbagai ahli pidana hingga kedokteran, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Fadil Al-Fatan menjelaskan aksi kekerasan tersebut percobaan pembunuhan berencana. Untuk itu, maka kesimpulan sementara kami bahwa serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. Saya ulangi, serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. Tim Advokasi untuk Demokrasi telah menguji komprehensif pasal 459 KUHP dan pasal 17 KUHP tentang percobaan tindak pidana. Aksi kekerasan yang menimpa Andri Yunus memenuhi pasal tersebut. Selain itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi juga menilai penyerangan terhadap Andri Yunus memiliki aktor intelektual yang harus segera ditangkap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang menjadi lokasi pembuatan petasan di Desa Lembung Paseser, Kabupaten Bangkalan. Petugas menangkap 3 orang yang kedapatan sedang meracik petasan dan mengamankan sejumlah barang bukti.
Namun dari ketiga orang yang diamankan, 2 diantaranya dilepas dan hanya menahan 1 orang tersangka sebagai pemilik rumah sekaligus pemilik bahan-bahan peledak di lokasi. Penggerebekan produsen petasan ini dilakukan seiring makin maraknya penggunaan petasan menjelang Lebaran. Apalagi seringkali petasan dijadikan alat untuk melakukan perang antar pemuda. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penyelidikan dan didapati di halaman rumah yang beralamat di Desa Lembung Paseser, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan, didapati berupa barang bukti 12 kg bahan peledak atau misiu yang siap jual. Kemudian 80 selengdor yang siap jual dan 12 biji kayu yang dipergunakan sebagai peralatan mercon tersebut. Pihak kepolisian akan terus menggelar razia petasan hingga momen Lebaran nanti demi mengantisipasi dampak buruk dari bahan peledak berbahaya tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Lakai di Katiting, meninggal di tempat. Seorang pengendara motor menabrak bus berpenumpang di ruas jalan Trans Barat Sulawesi, Desa Katinting, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kerasnya hantaman membuat motor korban terbakar. Awak bus memadamkan api dengan apar sehingga kebakaran tidak meluas. Akibat kecelakaan, pemotor tewas dengan luka parah di lokasi. Diduga korban menggelar balap liar bersama rekan-rekannya. Akibat kecelakaan, para penumpang bus yang hendak mudik ke Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan sempat tertahan di lokasi dan mengalami syok. Saat ini kasus kecelakaan tersebut telah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzar Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kemeriahan patroli sahur berubah menjadi ajang tawuran puluhan anak muda di Bangkalan, Jawa Timur. Kelompok pemuda baku hantam melukai sejumlah warga. Beginilah suasana meriah saat atap kelompok pemuda saling adu keterampilan memainkan alat musik patroli sahur di Desa Pateraman, Kecamatan Modung, Bangkalan, Jawa Timur. Namun situasi berubah mencekam saat masing-masing kelompok terlibat baku hantam. Akibat kejadian ini sejumlah warga menderita luka lebam. Kericuhan akhirnya berhasil diredam setelah para tokoh masyarakat turun tangan ke lokasi. Insiden ini diduga karena adanya kesalahpahaman dan perseteruan antar dusun. Nah, kayaknya itu antar dusun, yang mana sekarang sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Rencananya akan segera dilakukan mediasi antar kelompok pemuda ini agar insiden serupa tak terulang. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.